Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat malam, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara kalaupun melalui Duma ini atau dunia maya. Saat ini saya akan sampaikan pesan Tuhan buat kita semua dari kitab Markus pasal 5 ayat 25 hingga sampai ayat 34. Sebelumnya saya akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Raja semesta alam, sang pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan segalanya, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau ya Bapa, karena Tuhan menolong kami, karena Tuhan campur tangan dalam hidup kami, karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Tuhan Yesus, ini kami sungguh membutuhkan Engkau ya Bapa, membutuhkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu Bapa menguatkan kami. Urapi hamba-Mu sedemikian rupa, urapi telinga anak-anak-Mu yang mendengar, sehingga mereka mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang dapat mengubah hidup mereka, yang semakin mempercayai Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami kita berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini saya mau sampaikan pesan Tuhan buat saudara melalui kitab Markus pasal 5 ayat 26 hingga sampai 34, yang di sana berbicara tentang kisah seorang perempuan yang mengalami persoalan hidup selama 12 tahun. Di sana dikatakan bahwa ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Perempuan yang pendarahan ini saudara-saudara sekalian mengalami persoalan yang luar biasa dan 12 tahun lamanya. Saudara boleh bayangkan bagaimana saudara kalau kita ketemu dengan orang yang demikian, yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya pikir pasti bau-bau amis juga saudara, karena bisa juga dia sudah mulai bosan untuk membersihkan dirinya. Dan yang paling menarik juga kita lihat di sini memang adalah bahwa perjuangan ibu ini yang tidak putus asa dia. Alkitab mencatat bahwa di dalam ayat 26, ia berulang-ulang pergi ke tabib untuk berobat. Ini perjuangan yang luar biasa. Saya terlalu yakin bahwa telah banyak uangnya habis. Pergi ke dokter, pergi ke dukun atau kemana saja yang dia tahu dari orang lain bahwa ada orang yang bisa menyembuhkan, namun hasilnya tidak ada selama 12 tahun. Alkitab mencatat di sini saudara-saudara sekalian bahwa semakin dia berobat adalah semakin buruk keadaannya. Ini adalah persoalan yang luar biasa. Kalau kata dia ini seorang wanita yang sudah menikah, saya tidak tahu kalau suaminya akan menikah kembali. Di sini memang tidak ada dicatat. Tetapi suatu hal bayangan saya bahwa kalau seseorang wanita seperti ini 12 tahun, baunya itu bukan main. Alkitab mencatat di sini bahwa dia telah mendengar berulang kali tentang Yesus. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Dan hal inilah yang memicu iman ibu ini timbul bahwa hanya Yesus satu-satunya jawaban yang pasti dalam hidupnya. Iman perempuan yang sangat pendarahan ini adalah iman yang luar biasa. Karena di dalam ayat 34 dikatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Apa rupanya yang kita lihat dari ibu ini selain daripada yang dikatakan ayat 20, ayat 34 itu? Perhatikan ayat 27.
ayat 27 dan 28, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa, Yesus adalah tabib yang ajaib, Yesus adalah pribadi yang dapat menyembuhkan orang. Iman timbul daripada pendengaran akan firman Kristus, itu yang pasti. Jadi pendengaran itulah yang memicu dia untuk memiliki suatu pengharapan bahwa nantinya kalau dia ketemu dengan Yesus, dia akan pergi untuk memohon belas kasihannya. Lalu ketika tiba waktunya, ketika tiba saatnya, ayat 28 dikatakan ini menarik itu. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wah, luar biasa. Pernyataan iman yang perlu kita pahami, kita hayati, kita renungkan dari seorang wanita pendarahan 12 tahun yang sudah dia berulang kali diobati berulang kali, dan sebaliknya semakin memburuk keadaannya, dan dia mendengar berita tentang Yesus, bahwa Yesus yang adalah pribadi yang luar biasa. Dan ketika itu saudara, Yesus lewat daerah mereka dan ada banyak orang berbondong-bondong, dan dia mencoba terus menerobos sampai bisa dia memegang jubahnya. Nats berikutnya dikatakan ayat 27, 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya, haleluya. Bagaimanalah kalau kita memiliki iman seperti ini? Asal kujama saja jubahnya. Dia itu selalu memiliki pengharapan, dia mendekat, dia berusaha bagaimana bisa dia melewati kerumunan banyak orang dengan suatu prinsip dalam hatinya, kalau kujama jubahnya aku akan sembuh. Dan memang betul-betul itu adalah keyakinan yang luar biasa yang perlu kita teladani. Dan itu sebabnya saya mau ajak kita semua supaya kalau kita saudara mengalami persoalan hidup, ada suatu komitmen, suatu pengharapan, suatu moto dalam diri kita. Asal aku datang kepada Tuhan, dia akan tolong saya. Asal yang penting ku sampaikan, yang penting ku iman, yang penting ku sampaikan. Apa yang terjadi saudara dalam ayat berikutnya? Pada ketika itu ada yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dia bertanya kepada murid-muridnya. Tidak ada saudaraku yang menjawab. Lalu memang dia waktu itu kelihatan ketakutan. Tetapi yang menarik sekali lagi adalah bahwa ketika dijamah jubahnya, ada kuasa tenaga yang keluar dari Yesus dan dia sembuh. Artinya kiranya iman kita saudara-saudara sekalian membuat menghadirkan kuasa Tuhan, membuat pemulihan buat saya dan saudara-saudara sekalian dalam persoalan apapun. Nah, saya mau sampaikan buat saudara dalam Alkitab bahwa ada orang yang sudah lama bergumul tentang anaknya 100 tahun dia tidak memiliki anak, tapi Tuhan memberikan anak bagi dia, yaitu Abraham. Mungkin dari antara saudara yang mendengarkan ini, Bapak Ibu saudara berkata, waduh terlalu lama ini, penyakit ini atau masalah saya ini selesai. Tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi. Mana mungkin? Mana mungkin? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 21 bahwa Abraham dicatat, sekalipun dia katanya sebenarnya sudah tidak berdasar untuk memiliki, untuk menjadi seorang bapa yang besar, untuk memiliki keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai banyaknya, karena anaknya, karena istrinya dikatakan sudah mandul, rahimnya tertutup dan dia sudah tua, dia sudah layu. Namun dia berharap juga. Saya baca 18 kitab Roma pasal 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ini dia. Menarik kan?
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selain daripada perempuan pendarahan ini perlu kita teladani imannya yang menyelamatkan dia. Mungkin juga saudara saat ini berkata, sudah lama saya memiliki persoalan dan semakin buruk. Kelihatannya tidak ada lagi jalan terbuka ini. Kelihatannya Tuhan sudah sembunyi seperti apa yang dikatakan orang Israel. Tuhan bersembunyi, Tuhan tidak memperhatikan saya dan tidak mungkin lagi janji itu digenapi bagi saya. Saya mau katakan bahwa bagaimana yaitu Abraham, dia mengimani janji Tuhan sekalipun sebenarnya dia sudah tidak berdasar lagi. Dia sudah tua, badannya sudah menjadi lemah, tubuhnya sudah lemah, dan juga istrinya dikatakan bahwa rahimnya sudah ditutup. Tetapi karena percaya kepada janji Allah, maka dia mendapatkan keturunan yaitu namanya Isa. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan pesan malam hari ini dengan ilmu homiletik yang cukup sederhana, meneladani iman daripada perempuan pendarahan ini dan juga si Abraham. Mari kita terus berharap dan berdoa sampai Tuhan menjawabnya. Yesus mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya telah melihat dalam perjalanan iman saya selama saya menggembalakan bahwa terlalu banyak orang ditolong oleh Tuhan dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan. Saya mau katakan bahwa Tuhan melihat semua persoalan kita, bahwa Tuhan juga menghitung semua rambut kita ini, bahwa Tuhan juga merencanakan yang terbaik buat saya dan saudara-saudara sekalian. Yang terpenting tetap berharap kepada Tuhan, dan setilah saudara-saudara sekalian beribadah dimanapun saudara bergereja, dan carilah Tuhan, carilah gereja supaya ada juga gembalamu juga mendoakanmu. Dan kalau mengenai doa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang bisa saya doakan, kirim melalui WA saya yang saya berikan ke Facebook saya. Namun satu hal yang perlu sidang jemaat Tuhan tahu, bahwa Anda membutuhkan persekutuan, Anda membutuhkan gereja. Seseorang saudara-saudara sekalian yang percaya kepada Tuhan perlu dia tergembala. Kiranya Anda bukan bagian daripada orang yang disebut tidak bergembala. Nah, betapa pentingnya saudara masuk dalam sebuah komunitas. Anda memohon doa kepada saya itu penting, tetapi Anda perlu tergembala dalam sebuah gereja. Saya percaya kalau saudara pergi ke sebuah gereja lalu mendaftar, gembalanya akan senang, langsung namamu dicatat sebagai member gereja itu. Dan ketika ada juga persoalan saudara boleh bergumul dengan pendetanya, juga bersama dengan saya di kota Batam ini. Terima kasih, semoga firman Tuhan yang memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara akan dibebaskan oleh Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan, akan dimerdekakan oleh Tuhan, dan masa depan saudara ada di dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya telah melihat bagaimana tangan Tuhan menopang pelayanan saya. Saya telah melihat bagaimana tangan Tuhan menyembuhkan banyak orang, kuasa darahnya menyembuhkan banyak orang, juga mengangkat orang-orang miskin saudaraku menjadi orang yang dipermuliakan atau diberkati, dan juga saudaraku membuat orang yang putus asa memiliki pengharapan. Haleluya. Yang pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, percayalah. Dia mengasihi saudara-saudara sekalian. Saat ini saya mau berdoa buat saudara yang sedang menonton program ini, atau kapan saja Bapak Ibu saudara sekalian membuka videonya nanti, karena saya akan membuat ini kembali ke YouTube. Olehnya saya percaya bahwa doa dan kuasa yang Tuhan berikan kepada saya, juga dengan iman yang dibarengi dengan iman saudara, yang terutama adalah imanmu, saudara akan mengalami pemulihan. Mari kita berdoa. Bapak, saya berdoa Tuhan saat ini buat para audiens yang menonton program ini.
Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong mereka yang memberikan pengharapan buat orang yang putus asa, memberikan penghiburan buat mereka ya Tuhan yang saat ini sedang bersusah hati, menyembuhkan mereka yang sakit. Terlebih juga Tuhan mereka yang sudah penyakit akut ataupun sudah putus asa, sudah lama mereka mengalami persoalan hidup dan seolah tidak ada jalan terbuka. Tapi saya mengatakan dan saya bermohon kepada belas kasihan Tuhan, tolonglah mereka Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus pemulihan terjadi, kemerdekaan terjadi, dan yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan saya berdoa lepas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau tetap sama dari dulu sampai sekarang. Ada Allah yang berkuasa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian merasa diberkati, mohonlah di-share dan juga mohon diikuti program saya ini setiap malam. Itu oleh karena cintanya Tuhan dan cintanya saya buat saudara-saudara sekalian. Saya merelakan hati dan bekerja keras untuk mega proyek Tuhan, keselamatan jiwa-jiwa di dalam nama Yesus ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya.